Bapak Ibu Saudara, kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, gembalakanlah kami dengan firman-Mu. Kami rindu Tuhan, kami hidup sesuai dengan hati dan jiwa Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan firman-Mu pada pagi hari ini boleh menguatkan setiap kami, boleh menegur setiap kami, dan biarlah hidup kami boleh semakin menyenangkan hati Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita boleh bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan membacanya secara bergantian. Terambil dari 1 Samuel 2 ayat 27 sampai 36. Saya akan membacakannya ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara akan membacakannya ayat yang genap. 1 Samuel 2 ayat 27 sampai 36. Seorang abdi Allah datang kepada Eli dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, bukankah dengan nyata aku menyatakan diriku kepada nenek moyangmu ketika mereka masih di Mesir dan takluk kepada keturunan Firaun? Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel?" Sesungguhnya akan datang waktunya bahwa aku akan mematahkan tangan kekuatanmu dan tangan kekuatan kaummu, sehingga tidak ada seorang kakek dalam keluargamu. Tetapi seorang daripadamu yang tidak kulenyapkan dari lingkungan mezbahku akan membuat matamu rusak dan jiwamu merana, segala tambahan keluargamu akan mati oleh pedang lawan. Dan aku akan mengangkat bagiku seorang imam kepercayaan yang berlaku sesuai dengan hatiku dan jiwaku, dan aku akan membangunkan baginya keturunan yang teguh setia, sehingga ia selalu hidup di hadapan orang yang kuurapi. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita jujur, banyak orang hari ini itu tidak langsung bermasalah dengan Tuhan. Mereka bermasalah dengan pengalaman beragama. Mereka bilang, "Oh, aku ini percaya Tuhan, Tuhan itu baik." Tapi lalu menambahkannya, "Aku capek dengan urusan gereja, capek dengan pelayanan, capek lihat kelakuan orang-orang yang sok rohani." Dan seringkali yang membuat orang lelah itu bukan ibadahnya, tapi rasa kecewa, yaitu kecewa ketika yang melihat orang-orang yang kelihatannya itu rohani, tapi ternyata hidup sehari-harinya itu tidak sejalan dengan kelakuannya di gereja. Bapak Ibu Saudara, Alkitab tidak menutup mata soal hal seperti ini. Justru Alkitab dengan jujur menunjukkan
ada masa ketika ibadah itu berjalan, imam itu melayani, tetapi hati pelayan itu sendiri sedang rusak. Dan Tuhan tidak diam, Tuhan itu berbicara, Tuhan itu menegur. Teks yang kita baca hari ini dari Samuel 2 ayat 27 sampai 36 itu bukan kisah tentang orang luar yang jahat. Ini kisah tentang pelayan Tuhan, tentang keluarga imam, tentang pusat ibadah orang Israel. Dan melalui teks ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan seperti membuka isi hatinya dan berkata, aku rindu umatku terutama mereka yang melayani hidup sesuai hati dan jiwaku. Mari kita masuk ke kisah ini pelan-pelan, bukan untuk menunjukkan siapa yang salah, tapi untuk mendengar apa yang Tuhan rindukan dari kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita hayati cerita Alkitab ini. Cerita ini itu terjadi di Silo. Silo itu adalah di pusat ibadah Israel pada masa itu. Tempat ini adalah tempat di mana umat Israel itu datang dan ingin membawa hidup mereka apa adanya di hadapan Tuhan. Umat Israel datang dengan rasa bersalah, mereka datang dengan kegagalan, tapi mereka datang dengan harapan itu diampuni oleh Tuhan. Mereka yang datang ke tempat ibadah pasti berkata dalam hatinya, Tuhan ini masih mau terima saya atau tidak? Maka mereka itu datang dengan korban yang ditentukan untuk mereka bawa sesuai aturan ibadah pada waktu itu. Dan korban-korban yang umat Israel bawa itu bukan hanya sekedar daging di atas mezbah. Pada dasarnya di masa perjanjian lama, korban yang ditentukan untuk dipersembahkan adalah itu seperti bentuk penghormatan atau ungkapan syukur dalam perjumpaan dengan Tuhan. Dan seperti halnya seseorang itu ingin menjumpai seorang raja yang dihormati, maka sudah selayaknya dia akan membawa sesuatu yang bisa diberikan sebagai buah pemberian, dan dengan itu dia menyatakan penghormatannya kepada pemimpin tersebut. Bayangkan pemberian yang ditunjukkan untuk menghormati Allah itu tidak disampaikan oleh para imam dengan semestinya kepada Allah. Dan bayangkan jika pemberian itu dikotori, dikorupsi, dan diinjak-injak, dan lalu itu diberikan kepada Allah. Tentunya Allah akan marah. Dan pada dasarnya saya yakin Allah tidak begitu peduli sama daging-daging persembahan itu. Allah kita bukan Allah yang diberikan benda-benda mati kayak gitu sebenarnya. Jadi bentuk kemarahannya sesungguhnya adalah karena ada orang-orang yang hanya menyampaikan itu dengan hormat, malah menghina Tuhan. Dan itu sebuah kemirisan. Orang yang diandalkan untuk jadi penghubung umat Israel ke Allah, malah menghina Allah Israel itu sendiri. Jadi di tempat yang seharusnya yang paling dijaga kekudusannya, justru itu terjadi sebuah penyimpangan. Para imam, anak-anak Eli tidak memperlakukan korban Tuhan itu dengan hormat. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak sedang marah karena imam juga menikmati bagian dari korban, itu tentu tidak. Tuhan bahkan sudah menyediakan bagian yang cukup untuk para imam. Jadi para imam itu tidak akan kekurangan. Yang jadi masalah bukan karena Eli dan anak-anaknya itu merasa kekurangan. Masalahnya adalah karena hati mereka itu tidak pernah puas. Maka Tuhan berkata, mengapa engkau memandang dengan loba korban sembelihanku dan korban sajianku. Jadi kata loba di sini itu jangan kita bayangkan hanya sebagai ingin lebih banyak. Tapi ini lebih dalam Bapak Ibu Saudara. Ini soal cara memandang sesuatu. Jadi korban Tuhan tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang kudus,
tapi sebagai sesuatu yang muasin nafsu saja. Jadi artinya lebih meremehkan atau memandang sesuatu yang dianggap tidak berharga. Ada juga yang terang-terangan bisa disebut melihat dengan mata yang serakah. Dan kalau disimpulkan, berarti ungkapan tersebut artinya Allah yang kudus dipandang rendah, dihina. Yang kudus bukan untuk menyatakan kemuliaan Allah, tapi hanya dimanfaatkan untuk nafsu Eli dan anak-anaknya. Dan bukan itu aja, Eli bukan saja tidak menghormati Allah dengan memuaskan dirinya dengan daging persembahan, tapi dia juga tidak menghormati Allah dengan dia lebih menghormati anak-anaknya. Jadi Eli itu bukan sekedar ayah yang terlalu lembut. Eli adalah pemimpin rohani yang tahu ada yang salah sebenarnya, tapi dia memilih diam karena dia juga menikmati hal-hal yang salah itu. Eli itu menempatkan Tuhan bukan di tempat yang pertama, karena ia lebih takut kehilangan hal-hal yang memuaskan nafsunya itu. Dan Tuhan tentunya tidak membiarkan hal itu lewat begitu saja. Karena itu Tuhan menyatakan bahwa keluarga Eli itu akan punah. Kuasa mereka itu akan runtuh. Otoritas mereka akan dicabut. Dan Tuhan memperjelas hukumannya dengan gambaran yang sangat emosional. Di situ tertulis orang-orang yang tersisa dari rumah Eli akan datang meminta-minta sekeping uang, perak, dan sepotong roti. Jadi kalau kita melihat sepotong itu berarti nilainya itu sangat kecil nilainya. Gambarannya sangat menyakitkan. Yang dulunya memandang korban Tuhan itu dengan tamak, akhirnya hidup dari recehan dan mengemis roti. Dan dengan demikian, masalahnya di sini adalah tentang dosa Eli. Dosa seorang pemimpin rohani yang memandang korban Tuhan dengan sangat tamak. Meremehkan yang kudus, lalu memilih menghormati anak-anaknya dan kenyamanan rumahnya lebih daripada Tuhan. Dan tentang itu semua hal ini Tuhan berkata, aku tidak akan membiarkan ibadahku diperlakukan seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan pernah berpikir Tuhan itu diam sama orang-orang yang melayani Tuhan dengan sembarangan. Jangan pernah berpikir Tuhan diam sama orang-orang yang tidak menghargai kehadiran Allah di bait-Nya yang kudus ini. Dan buat kita para pelayan Tuhan, jangan berpikir Tuhan tidak bisa melihat dosa-dosa yang masih kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kadang orang Kristen itu datang beribadah seperti orang datang ke pusat perbelanjaan rohani. Kalau lagunya pas, kita senang. Kalau khotbahnya menghibur, kita bilang diberkati. Pelan-pelan kita bisa memperlakukan ibadah itu sebagai acara yang harus memuaskan kita. Padahal ibadah haruslah menjadi perjumpaan yang membuat kita paham bagaimana harusnya hidup kita itu bisa memuaskan Tuhan. Bagaimana hidup kita bisa memuliakan nama Tuhan. Bagaimana hidup kita bisa menyenangkan Tuhan. Ibadah dalam gereja dan pelayanan pelan-pelan juga bisa jadi tempat kita mencari rasa aman dari kebiasaan dosa. Ada yang merasa tenang bukan karena sudah beres dari dosanya, tapi karena ngerasa masih aktif pelayanan. Ada yang merasa rohaninya beres karena masih sering hadir ibadah. Padahal yang dia cari di ibadah cuman suasananya aja. Bukan berarti aktivitas itu salah Bapak Ibu Saudara, bukan. Tapi yang salah adalah ketika aktivitas rutin ibadah dan pelayanan itu jadi selimut untuk menutupi dosa kita. Bukan jadi jalan kita menuju pertobatan. Anak muda bisa tergoda,
menjadikan gereja dan rutinitas ibadah menjadi tempat mencari sebuah pengakuan, tempat mencari sebuah popularitas, atau menjadi tempat mencari jodoh doang, bukan menjadikan ibadah sebagai momen di mana mereka dibentuk oleh Tuhan. Orang dewasa bisa tergoda menjadikan gereja sebagai tempat kebutuhan sosial doang, jadi tempat cari relasi bisnis, cari peluang karir, mencari akses networking. Dan orang yang dari generasi senior pun bisa tergoda dengan kebanggaan rohani dalam komunitas ibadah. Misalnya dengan merasa yang paling tahu, yang paling lama, yang paling berjasa, sehingga sulit ditegur. Bapak Ibu Saudara, saya tidak menuduh kelompok tertentu. Saya sedang menggambarkan sebuah satu realita di semua usia dan status. Hati manusia bisa memperlakukan ibadah yang kudus sebagai alat untuk kepentingannya pribadi. Dan itu semua datang dari hati yang masih dikuasai nafsu diri. Bapak Ibu Saudara, minggu kedua di bulan ini, di bulan Januari 2026, ketika saya membuka sosial media saya cukup terkejut ketika Christianity Today artikel ini memberitakan sebuah pengakuan dari Philip Yancey tentang sebuah perselingkuhan yang berlangsung selama 8 tahun. Bapak Ibu Saudara, ketika saya baca ini, saya cukup terkejut, bukan syok karena ingin menghina Philip Yancey-nya, tapi syok karena tidak nyangka yang diberitakan ini adalah seorang Philip Yancey. Yang sebelumnya saya pun juga mengagumi sebuah tulisannya dan buku-bukunya. Di sisi lain saya kaget karena melihat terkait korban dari dosanya. Tentu dosa seperti ini selalu meninggalkan korban yang nyata, yaitu keluarganya sendiri. Dan ini sebuah tragedi yang bukan untuk jadi bahan hinaan untuk beliau, tapi ini sebuah tragedi yang bisa saja terjadi pada kita kalau kita anggap sepele, kalau kita tidak jaga hati kita dalam pelayanan kita. Dan ini mengerikan Bapak Ibu Saudara, seseorang bisa saja tetap terlihat diberkati sekali, bahkan diberkati dalam hal pengetahuan teologi, dia terlihat produktif, bahkan berbuah di mata manusia. Sementara di ruang pribadinya itu, ia sedang menginjak-injak kekudusan pelayanan yang Tuhan sudah percayakan dan tidak menghormati Tuhan. Jadi ini masalah serius buat semua pelayan Tuhan, termasuk saya, termasuk Bapak Ibu Saudara yang merasa dirinya tidak terlibat pelayanan apapun. Semua orang itu rentan, punya kecenderungan menghina kekudusan Tuhan, dan merasa semua yang adalah milik Tuhan itu adalah milik dia sendiri. Maka tanya terus sama hati kita, Tuhan, apakah aku mulai memanfaatkan berkat-berkat-Mu untuk memuaskan nafsuku? Apakah aku masih menghormati kekudusan-Mu dengan mengelola berkat yang ada untuk kemuliaan-Mu? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak akan diam melihat ibadahnya yang kudus itu dirusak untuk kepentingan nafsu dosa. Tuhan juga akan membukakan jalan pemulihan dengan menyertai pelayanannya yang setia, yaitu pelayanan yang hidup dan melayani sesuai hati dan jiwa Tuhan. Tuhan membongkar kebusukan ibadah di Silo, dan Eli sebagai pemimpinnya, dia memilih diam karena kelihatannya Imam Eli ini juga kecipratan gitu ya, yang enaknya dari kesalahan anak-anaknya. Lalu Tuhan menjatuhkan vonis. Namun kalau hanya berhenti di situ, kayaknya kita mendengar ini kayak gimana gitu ya. Kayak mereka pasti kan berputus asa. Karena kalau pusat ibadahnya saja itu dirusak,
orang harus kemana untuk mencari kebenaran? Kalau pemimpin rohaninya saja tidak kudus, bagaimana umat Tuhan bisa datang kepada Allah yang kudus? Dan Tuhan tidak membiarkan umatnya kehilangan jalan untuk datang kepadanya, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak berkata, oh ya sudahlah, hancur saja ya weslah. Tidak, Tuhan mengucapkan satu janji. Aku akan membangkitkan bagiku seorang imam yang setia. Bapak Ibu Saudara, ini kalimat yang penting. Di sini Tuhan justru berkata, aku sendiri yang akan membangkitkan. Jadi kata Tuhan itu berarti aku sendiri. Artinya apa? Pemulihan ini adalah tindakan Tuhan. Tuhan yang mengambil alih, Tuhan yang memastikan bahwa mezbah bait Allah itu tidak akan lagi dipakai dengan seenak jidatnya oleh para imam-imam yang jahat itu. Lalu Tuhan jelaskan, imam yang setia itu seperti apa? Bagaimana karakter imam yang setia dimaksudkan oleh Tuhan? Apakah yang punya kemampuan public speaking, bicara yang sangat fasih, kecakapan leadership-nya, atau yang mempunyai knowledge yang sangat pintar untuk mengatur ibadah? Tentunya tidak. Karakter imam yang setia itu adalah imam itu akan bertindak sesuai dengan yang ada di dalam hatiku dan jiwaku. Ini bahasa yang begitu menyentuh hati kita, bahwa dalam pelayanan di hadapannya Tuhan jauh lebih mementingkan hati dan jiwa kita dibandingkan kompetensi kita semata. Tuhan ingin berkata, aku mau pelayanan yang bukan cuma kerjanya itu benar, tapi hatinya itu sejalan dengan hatinya Tuhan. Karena di Silo masalahnya bukan karena kurang kompetensi pelayanan, tapi masalahnya adalah hati mereka itu menyimpang. Eli dan rumahnya bertindak sesuai hati yang penuh nafsu, hati yang menjaga kenyamanan, hati yang takut kehilangan, hati yang menikmati bagian yang terbaik, hati yang menghina Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, aku akan membangkitkan imam yang bertindak sesuai hatiku dan jiwaku. Jadi perubahan besar yang ingin dilakukan Tuhan bukan melakukan perubahan bentuk gedung, bukan perubahan jadwal ibadah, bukan perubahan sistem ibadah, tapi yang dilakukan Tuhan adalah perubahan arah hati umat Tuhan yang dimulai dari para pelayan ibadahnya yang kudus. Dia ingin pelayanannya itu mengubah orientasi hati dari apa yang nyaman buatku menjadi apa yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi Tuhan tidak membiarkan umatnya hidup dalam kekacauan yang sangat panjang. Ada pelayanan yang Tuhan tegakkan, ada rumah yang Tuhan pelihara, supaya umat itu punya kepemimpinan rohani yang tidak merusak jalur ibadah. Dan Tuhan menutup janji itu dengan kalimat, ia akan hidup di hadapan orang yang kuurapi. Jadi Tuhan itu menata ulang kehidupan umatnya lewat kepemimpinan yang benar. Tuhan itu memastikan bahwa umat itu tidak dibiarkan terus berada di bawah pola pelayanan yang menghina hal-hal yang kudus. Dan kenapa perubahan hati para pelayan Tuhan itu begitu sangat penting bagi seluruh umat? Karena yang dipertaruhkan dari awal itu bukan reputasi Tuhan. Tuhan itu selalu dipermuliakan dan reputasinya itu selalu yang maha mulia. Tapi yang dipertaruhkan dari pelayanan yang tidak kudus adalah iman umat Allah itu sendiri. Ketika ibadah itu dipakai untuk menggemukkan diri, umat akan datang dengan korban persembahan dan akan pulang dengan tidak merasakan perjumpaan dengan Tuhan. Sebab yang jadi penghubung malah menghina Tuhan.
Orang datang mencari pengampunan, tapi dia justru melihat keserakahan para pelayan ibadah. Orang datang ingin mengenal Tuhan, tapi yang mereka temui justru budaya yang menghina dan merendahkan Tuhan. Maka saat Tuhan berkata, aku akan membangkitkan imam yang setia, itu kabar baik bagi seluruh umat. Kenapa? Karena dengan adanya pelayan Tuhan yang dekat dengan hatinya Tuhan, maka umat Allah itu akan mengalami sebuah arti yang sungguh-sungguh dari perjumpaan dengan Tuhan. Umat Tuhan itu akan belajar pengampunan dan kekudusan dari keteladanan dari pelayan itu. Dan nama Tuhan pun akan dipermuliakan lewat keberadaan dan pelayanan para hambanya itu. Jadi Tuhan tidak akan membiarkan umat yang mau datang kepadanya itu ditutupi oleh kebusukan orang yang ngaku-ngaku pelayannya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar bahwa Tuhan itu tegas. Tapi Tuhan itu bukan cuma menyingkapkan yang salah, tapi Tuhan itu juga mau menyadarkan bahwa Dia itu adalah Tuhan. Dia yang pegang kendali, dan selama kita di tangannya, kita pasti aman. Meskipun masalah kita banyak dan rumit. Tapi kita tidak perlu menjadikan hati kita sebagai pusat arah hidup kita. Jadikan hati dan kehendak Tuhan itu sebagai acuan hidup kita. Bapak Ibu Saudara, lagi-lagi hati-hati dengan hidup kita. Hati-hati dengan hidup kita. Kadang dari luar hidup seseorang kelihatannya baik-baik saja, rapi, berhasil, bahkan produktif, bahkan kelihatannya rohani, tapi hatinya bisa aja jauh daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, suatu hari seorang pria, dia adalah dosen teologi, dia adalah seorang penulis, dia juga akademisi. Dari muda dia sudah mengenal Tuhan, tapi pelan-pelan fokus hidupnya itu mulai bergeser. Dia melihat Tuhan bukan lagi Tuhan itu sebagai pusat hidupnya. Arah hidupnya sekarang adalah ambisinya dirinya sendiri. Dia harus terlihat berhasil di mata orang. Dia mengejar prestasi, dia mengejar sebuah pengakuan, dia mengejar sebuah pencapaian akademisi yang sangat bergengsi. Kalau orang lihat dari luar mungkin banyak tepuk tangan yang akan dia terima. Tapi tidak ada yang, karena kita melihatnya, oh orang ini baik-baik saja, enggak ada yang sesuatu yang dia langgar. Tapi di dalam dirinya dia mengaku ada kekosongan yang terus dia setiap hari dia tutupi. Dan cara dia menutupi kekosongan itu adalah dengan mabuk-mabukan. Dan ini tragisnya, dia tetap berfungsi, dia tetap mengajar, dia tetap terlihat normal, sampai satu malam dia bertengkar dengan istrinya, lalu seperti kebiasaannya, dia pergi, dia keluar dari rumah, dia minum, dia mabuk-mabukan untuk menghibur dirinya. Malam itu dia tiba-tiba kehilangan kendali sepenuhnya. Dia mengemudi ke daerah pegunungan, tiba-tiba dia pingsan, dia tidak tahu arah, tidak sadar mobilnya ini arahnya kemana, menuju kemana. Dan pada harinya waktu dia sadar, dia lihat ke kiri, dia tengok ke kanan, ke kiri, dan ternyata semuanya itu kuburan. Terus dia berpikir, aku ini pasti udah mati, pasti aku ini sudah mati. Ternyata dia masih hidup, dan entah kenapa dia ada di tengah-tengah kuburan itu. Mulai dari situ pertobatannya terjadi. Jadi di dalam kecelakaan itu, dia berkata dalam hatinya, aku tidak memegang kendali. Ya iyalah, tentu aja lah, wong lagi mabuk gitu ya. Dia nggak sadar diri. Jadi siapa yang membantu dia selamat dari mobil itu? Maka dia berdoa, Tuhan, kalau Engkau itu ada, tolonglah aku. Dia mengaku dosa, dia mengaku dia itu kecanduan, dan di situ dia sadar, gelar, jabatan, pencapaian, semuanya itu tidak sebanding dengan dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan.
Dan ini adalah orangnya yang bernama Lyle Dorset. Dia menuliskan sebuah kesaksian itu, dia mencari pertolongan, mengubah kebiasaan hidupnya dan menjalani proses pemulihan yang panjang. Dan dari kesaksiannya, dia menuliskan bahwa belas kasih Allah yang menyelamatkan. Dia benar-benar menyerahkan sepenuh hidupnya, kendali hidupnya itu di dalam Tuhan. Karena dia tuh sadar Tuhan itu berbelas kasih buat dia. Tuhan bukan hanya menyelamatkan dia dari bahaya pada malam itu, tapi menyelamatkan hidupnya dari maut yang kekal. Sejak itu hidupnya bukan lagi tentang pencapaiannya, tapi tentang kepentingan jemaat Allah. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua, berapapun usia kita, apapun latar belakang kita, posisi kita, dan cerita hidup kita, mari kita katakan dengan jujur, Tuhan, aku lelah memegang kendali hatiku sendiri. Aku lelah pura-pura kuat. Aku lelah menutup kekosongan hatiku dengan hal-hal lain. Dan hari ini aku menyerahkan diriku kepadamu. Perbarui hatiku, berkuasai hidupku. Ajari aku hidup sesuai hati dan jiwamu. Dan kiranya Tuhan akan menuntun kita selangkah demi selangkah masuk ke pemulihan yang nyata, perubahan kebiasaan yang nyata dan cara hidup yang benar. Dan disitulah gereja menjadi gereja yang sehat, yaitu gereja yang jemaatnya hidup dengan hatinya Tuhan. Dan kiranya makin banyak juga orang yang tidak lagi bertanya, aku dapat apa? Melainkan, Tuhan, hidupku kau pakai bagaimana? Dan kiranya belas kasih Allah memperbarui hati kita. Dan dari sana lahir hidup yang sungguh-sungguh kita berjalan di dalam panggilan Allah itu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk satu kebenaran pada pagi hari ini. Kami rindu hidup kami sesuai dengan hati dan jiwanya Tuhan. Tuhan, kami lelah untuk memegang kendali hati kami sendiri. Kami lelah untuk pura-pura kuat. Kami lelah juga menutupi kekosongan hati dengan mengisi dengan hal-hal yang lain. Hari ini Tuhan, kami juga mau menyerahkan diri kami kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami, perbarui hati kami, kuasai hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk bisa hidup sesuai hati dan jiwa Tuhan. Biarlah hidup kami menjadi anak-anak Allah itu semakin nyata dan nama Tuhan boleh semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.